Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai harga transfer dalam mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Sinta Mariam Jaya dengan NIM 11201126. Yang kedua ada Stefani Niken Anggraini dengan NIM 11201101. Yang ketiga ada Muhammad Ali Sibrum Malisi dengan NIM 11201129. Dan yang keempat yaitu ada Muhammad Ihsan Maulana dengan NIM 11201125. Perusahaan yang organisasinya disusun menurut pusat laba dan antar pusat laba tersebut terjadi transfer barang dan jasa. Adanya transfer barang dan jasa dihubungkan dengan proses diferensiasi bisnis dan karena perlunya integrasi dalam organisasi yang telah melakukan diferensiasi bisnis. Diferensiasi bisnis yaitu diversifikasi atau langkah yang dibuat seorang manajemen saat ia menghadapi banyak ketidakpastian, sehingga resiko bisnis meningkat. Dan untuk menurunkan risiko, ia membuat diversifikasi. Diversifikasi biasa ditempuh melalui proses divisionalisasi, yaitu proses pembentukan divisi-divisi yang berperan sebagai pusat laba, yang diserahi fungsi produksi, pemasaran, dan diberi tanggung jawab untuk hasilkan laba yang sepadan dengan investasi yang ditanam dalam bisnis divisi. Harga transfer memiliki dua peran. Yang pertama, mempertegas diversifikasi, dan yang kedua sebagai alat untuk menciptakan mekanisme integrasi. Konsep harga transfer memiliki arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, harga produk atau jasa yang ditransfer antar pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan. Contohnya, biaya listrik yang dialokasikan dari departemen pembangkit listrik ke departemen lain yang menikmati listrik. Dalam arti sempit, harga produk atau jasa yang ditransfer antar pusat laba dalam perusahaan. Ada dua macam keputusan dalam transfer barang dan jasa. Yang pertama, keputusan pemilihan sumber atau sourcing decision, yaitu keputusan mau membeli sumber dari dalam perusahaan atau dari luar perusahaan. Yang kedua, keputusan penentuan harga transfer atau transfer pricing decision, yaitu jika dipilih keputusan membeli dari dalam, akan timbul keputusan berikut. Pada harga berapa harga transfer diterapkan? Selanjutnya ada karakteristik harga transfer. Yang pertama, masalah harga transfer timbul jika divisi yang terkait diukur kinerjanya berdasarkan laba divisinya. Yang kedua, harga transfer selalu mengandung unsur laba. Dan yang terakhir, harga transfer merupakan alat mempertegas diversifikasi, sekaligus mengintegrasikan divisi yang dibentuk. Pada slide selanjutnya, ada rumus HT. HT atau harga transfer sama dengan biaya penuh plus laba. Yaitu ada tanda panah menurun, yang artinya Y% dikali aktiva penuh atau aktiva lancar plus tidak lancar. Biaya penuh bisa memakai 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan full costing, yang kedua ada pendekatan variable costing, dan yang ketiga ada pendekatan ABC. Jika menggunakan pendekatan activity based costing, harga transfer sama dengan biaya penuh plus laba. Berdasarkan yang pertama, unit level activity cost, yaitu jumlah yang diproduksi. Yang kedua, batch level activity cost, yaitu jumlah batch produksi. Yang ketiga, product level activity cost, yaitu taksiran jumlah unit produksi. Dan yang terakhir, facility sustaining activity cost, yaitu taksiran unit produksi pada kapasitas normal. Kelemahan penentuan harga transfer atas dasar biaya. Yang pertama, harus dicapai persetujuan lebih dahulu antar divisi penjual dan pembeli mengenai biaya apa saja yang dapat diterima sebagai dasar penentuan harga transfer. Yang kedua, sebenarnya sangat sulit untuk menentukan laba atau ROI yang wajar bagi divisi penjual. Yang ketiga, divisi penjual menjamin akan mendapatkan laba atau ROI seperti yang telah disetujui divisi pembeli dan penjual. Padahal ini menjadi dasar penilaian kinerja divisi penjual. Lalu, selanjutnya penentuan transfer price atas dasar harga pasar. Jika produk yang mau ditransfer punya harga pasar, maka harga pasar dapat dipandang sebagai dasar yang adil. Harga pasar dipandang sebagai opportunity cost, yaitu penjual
yaitu penghasilan yang akan dikorbankan di dalam mentransfer produk kepada divisi pembeli. Penjual, yaitu biaya yang seharusnya dikeluarkan jika produk tersebut dibeli dari luar. Harga pasar di sini adalah harga pasar minus dengan alasan yang pertama, kuantitas produk yang ditransfer umumnya cukup besar, sehingga menimbulkan penghematan pada divisi penjual, sehingga terjadi potongan volume atau volume diskon. Yang kedua, dalam transfer barang, divisi penjual tidak mengeluarkan biaya-biaya seperti iklan, promosi, komisi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu juga untuk transfer tidak dibutuhkan biaya pengundangan. Selanjutnya yaitu harga pasar. Tidak semua produk punya harga pasar. Yang kedua, divisi penjual punya pasar yang sudah pasti, yaitu divisi pembeli, sehingga keuntungan ini hanya dinikmati oleh divisi pembeli saja. Divisi penjual hanya dituntut harus bisa capai harga pasar. Tentukan harga pasar terkadang sulit saat harga pasar sangat berfluktuatif. Yang selanjutnya yaitu pasar terbatas. Dalam pasar terintegrasi jadi sangat terbatas. Divisi penjual kesulitan mencari alternatif pasar di luar perusahaan bagi produknya. Divisi pembeli kesulitan mencari alternatif pemasok lain di luar perusahaan. Hal ini disebabkan karena keadaan sebagai berikut. Yang pertama, jika satu divisi dalam sebuah perusahaan adalah pemasok tunggal bagi komponen suatu produk, tidak mungkin terdapat kapasitas yang disediakan oleh pemasok luar untuk komponen produk tersebut. Yang kedua, jika suatu perusahaan telah putuskan untuk melakukan investasi yang signifikan dalam satu fasilitas produksi, kecil kemungkinan perusahaan tersebut menggunakan sumber dari luar perusahaan untuk memenuhi kebutuhan produk. Meski di luar perusahaan tersedia sumber tersebut, bisa digunakan sumber dari luar perusahaan asal harga yang ditawarkan oleh pemasok luar mendekati biaya variabel perusahaan. Sangat jarang terjadi. Ketiga, tersedianya kapasitas di dalam perusahaan membatasi penyedia kapasitas di luar perusahaan. Selanjutnya, harga saing. Harga produk sama dengan produk yang ditransfer yang berlaku di pasar luar. Harga saing lebih baik sebagai harga transfer dibandingkan dengan harga transfer yang ditetapkan secara intern dalam perusahaan yang terintegrasi, karena yang pertama, harga saing mengukur kinerja suatu divisi dalam menghadapi persaingan. Yang kedua, harga saing tidak terikat oleh kondisi internal perusahaan. Yang ketiga, harga saing mengukur kontribusi masing-masing divisi terhadap laba perusahaan secara keseluruhan. Saat kapasitas di dalam perusahaan tidak tersedia, perusahaan harus membeli dari luar pada harga saing. Selisih antara harga saing dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan merupakan uang yang dapat dihemat karena memilih alternatif membuat sendiri dibandingkan dengan alternatif membeli dari pemasok luar atau sebaliknya. Selanjutnya, cara memperoleh harga saing. Yang pertama, melalui tender perusahaan akan memperoleh penawaran harga dari berbagai pemasok. Yang kedua, harga pasar diterbitkan oleh perusahaan lain dijadikan harga saing dengan syarat. Yang pertama, harga tersebut mencerminkan harga yang benar-benar berlaku di pasar. Yang kedua, kondisi perusahaan yang diterbitkan harga tersebut memiliki kondisi yang sama dengan kondisi yang ada di perusahaan. Misal, harga ditentukan untuk kapasitas besar harus diterapkan di perusahaan yang memproduksi dengan kapasitas besar juga. Selanjutnya yaitu masalah dalam penentuan harga transfer. Setiap harga transfer akan menjadi biaya variabel bagi divisi pembeli. Meski dari sudut pandang perusahaan secara keseluruhan, harga transfer tersebut mengandung unsur biaya tetap dari divisi penjual. Jika manajer divisi pembeli melakukan perencanaan laba jangka pendek, usaha
optimasi laba jangka pendek yang dilakukan oleh divisi pembeli tidak selalu berakibat optimasi laba perusahaan secara keseluruhan. Hal ini bisa terjadi karena menggunakan harga transfer per unit. Untuk divisi penjual yang menjual seluruh atau hampir seluruh produknya ke divisi lain dalam perusahaan yang sama, divisi penjual tersebut disebut captive supplier dan memiliki tanggung jawab pokok dan pengendalian biaya, mutu produk dan ketepatan jadwal produksi, dan tidak memiliki wewenang yang signifikan dalam bidang pemasaran. Laba divisi captive supplier sangat ditentukan oleh volume produk yang dijual. Penilaian kerja sangat cocok didasarkan atas biaya dibanding laba atau pseudo profit center atau pusat laba tidak dalam arti yang sebenarnya. Karena laba divisi penjual sangat ditentukan oleh kinerja divisi lain. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi captive supplier di atas, ada dua alternatif yang dapat dipilih. Yang pertama, memperlakukan divisi penjual sebagai pusat biaya, seperti penjelasan di atas. Yang kedua, memilih satu dari tiga alternatif harga transfer, seperti beban tetap bulanan, lalu pembagian laba, lalu dua macam harga. Beban tetap bulanan. Contoh, divisi Mira mentransfer seluruh produknya ke divisi Adnan. Pembagian laba atau profit sharing. Yang pertama, divisi pembeli dibebani biaya variabel standar untuk setiap unit produk yang ditransfer oleh divisi penjual ke divisi pembeli. Yang kedua, biaya variabel divisi penjual ke divisi pembeli digunakan untuk menghitung biaya variabel kumulatif produk yang selesai diproduksi dan dijual oleh divisi pembeli. Yang ketiga, setelah divisi penjual berhasil menjual produk tersebut ke pasar luar, laba kontribusi yang diperoleh dibagi secara adil kepada divisi penjual dan pembeli. Lalu pengelolaan harga transfer. Ada dua aturan formal yang ditetapkan dalam mengatur penetapan harga transfer. Yang pertama, negosiasi antar divisi. Yang kedua, arbitrase, atau hanya jika jalan negosiasi tidak bisa ditempuh. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa.